Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita dijadikan umat kepada Nabi terbaik, Nabi terindah, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam bulan Rabiul Awal ini kita sama-sama memperingati daripada kelahiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ini adalah khitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan juga kepada kita selaku umatnya, bahwa jika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka wujud dari kecintaan itu harus terbentuk, harus mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jika kita mengikuti daripada langkah dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, feedback yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah cintanya. Maka ulama-ulama banyak yang mengumpulkan, banyak yang menghimpun daripada cara-cara bagaimana supaya kita bisa mengikuti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak daripada ulama terdahulu menulis kitab yang disebut syama'il. Ada yang disebut syama'il, ada yang disebut sirah. Syama'il adalah himpunan dari perangai-perangai Nabi kita Muhammad SAW, himpunan dari bagaimana sifat fisik beliau. Adapun sirah mengacu kepada rentetan sejarah yang terjadi di dalam hidup beliau Rasulullah SAW. Tapi di dalam video ini, marilah kita membahas satu kitab dulu yang istimewa tentang syama'il daripada Nabi kita Muhammad SAW. Di mana tadi sudah kita sebutkan, ada yang namanya Wasailul Usul kalangan Imam An-Nabhani, ada kitab Sayyidina Muhammad Rasulullah, juga ada kalangan Al-Husaini, ada kitab Bahjatul Mahafil dikarang oleh Al-Yamani, dan yang tidak lupa kita sebutkan adalah Syama'il lil Imam At-Tirmidzi, Syama'ilul Muhammadiyah. Pembahasan kitab Syama'ilul Muhammadiyah ini sangat relevan dengan musim yang kita sedang berada di dalamnya, karena kelahiran Nabi kita Muhammad SAW atau bulan Rabiul Awal ini adalah momentum untuk kita mendekatkan diri lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan di bulan ini kita mendekatkan diri kita kepada beliau, maka di bulan apa lagi? Seperti hanya kalau bukan di bulan Ramadan kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, maka di bulan mana lagi? Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira. Kita harus bergembira dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau bukan Nabi Muhammad SAW, lantas apa rahmat terbesar bagi kita? Rahmat Ramadan, kita mengenal Ramadan karena Rasulullah. Rahmat bersedekah, kita mengenal sedekah karena Rasulullah. Rahmat bahkan mengenal Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui karena jalur pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penonton sekalian, kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi ini termasuk salah satu warisan emas daripada khazanah hadis yang tidak menyampaikan hukum-hukum syariat, melainkan menyampaikan tentang sifat perangai dan bagaimana wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa isi pokok dari kitab Syama'ilul Muhammadiyah yang sudah beberapa saya tulis di sini. Kita bahas satu persatu untuk menjadi intermezzo, perangsang kita untuk penasaran dengan kitab ini. Yang pertama, di dalam kitab ini disebutkan ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Disebutkan di sana secara ringkas bahwa Nabi Muhammad rambutnya itu ikal.
Nabi Muhammad matanya itu besar, Rasulullah dadanya itu bidang, dan jika beliau berjalan, beliau berjalannya tegap seperti beliau menuruni tanah yang turun. Begitu juga alis beliau itu bagai busur panah. Kemudian wajahnya itu warnanya putih, kulitnya warnanya putih tercampur dengan sedikit kemerahan. Itu adalah sedikit daripada perangai-perangai yang disebutkan di kisah ini atau di kitab ini. Yang kedua, di kitab ini juga dijelaskan bagaimana pakaian dan perhiasan beliau. Beliau mempunyai ghamis. Beliau juga terkadang memakai imamah. Imamah beliau terkadang warnanya putih. Pernah beberapa kali menggunakan warnanya merah. Beberapa kali juga warnanya hitam. Meskipun warna yang paling disukai oleh beliau di dalam berpakaian adalah warna putih. Kemudian disebut juga jubah-jubah beliau, disifatkan cincin-cincin beliau, bagaimana beliau memakai cincin, yaitu di jari kelingking, kemudian fas atau batunya itu diarahkan ke dalam. Itu semua dijelaskan di dalam kitab Syama'il Tirmidzi. Juga bukan cuma perhiasan, senjata-senjata beliau. Beliau mempunyai pedang yang namanya Dzulfiqar, yang akhirnya dihadiahkan kepada Sayyidina Ali. Beliau juga mempunyai pedang yang namanya Ma'thur, namanya Battar, namanya Al-Hataf. Disebutkan dalam kitab Syama'il Tirmidzi. Bukan cuma itu, hewan-hewan beliau, hewan tunggangan ataupun hewan peliharaan beliau. Beliau mempunyai kucing yang namanya Muizzah. Beliau juga mempunyai bagel. Bagel itu adalah campuran antara kuda dan keledai yang namanya duldul, dipakai di salah satu peperangan. Itu semua dijelaskan dalam kitab Syama'il Rasulullah SAW. Kemudian penonton sekalian, kita lanjut ke poin yang ketiga. Juga disebutkan di sana kebiasaan kebiasaan sehari-hari beliau, cara makan beliau, cara minum beliau, bagaimana beliau ketika makan, bagaimana beliau ketika ketemu sahabat, bagaimana beliau menemui orang yang lebih tua, orang yang lebih muda. Semua kebiasaan-kebiasaannya dijelaskan di dalam kitab tersebut. Bahkan bagaimana candaan beliau dengan para istri beliau, dengan anak-anak beliau, candaan kepada cucu beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, semua disebutkan di dalam kitab tersebut. Seperti contohnya juga beliau itu disifatkan jika tersenyum, karena saking lebarnya senyum baginda Nabi Muhammad SAW sampai terlihat giginya yang paling belakang. Dan ketika beliau tersenyum, keluar pancaran cahaya-cahaya yang indah dari lisan beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga beliau itu jika sedang dipanggil kemudian menoleh, beliau tidak menoleh dengan palanya saja, tapi beliau menoleh dengan keseluruhan badan beliau. Kemudian juga jika beliau berjabat tangan, Rasulullah SAW jika berjabat tangan, beliau tidak akan melepas musafahah tersebut kecuali lawan musafahahnya atau kawan musafahahnya sudah melepas tangan dari tangan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian para penonton sekalian, bukan cuma itu, kita lanjut ke ibadah dan interaksi sosial. Dan yang paling penting juga bagaimana beliau sholat, bagaimana beliau munajat, berapa rakaat yang beliau sholat tiap malam, berapa rakaat duha beliau, bagaimana qobliyah dan ba'diyah beliau, semua ada di kitab Syama'il Tirmidzi. Karena beliau juga bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik atau tata cara haji kalian. Meskipun asbabul wurud dalam turunnya hadis ini berkaitan dengan hadis, tetapi kita tahu bahwa pemahaman sebuah hadis itu tidak mencakup cuma karena satu bahasan atau satu asbabul wurud. Meskipun turun tentang haji, tapi secara umum kita ambil semua tata cara dan manasik ibadah kita daripada Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana duduk di antara dua sujudnya, bagaimana takbiratul ihramnya, semuanya disebut di dalam kitab Syama'il Tirmidzi karangan Al-Imam Tirmidzi. Maka semua ini sebenarnya menjadi pantulan, menjadi cerminan
daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sana pujian dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, kepada baginda Nabi kita, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Maka itu adalah ayat yang menunjukkan betapa agungnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tapi keagungan tersebut ditumpahkan dalam bentuk hadis-hadis, ditumpahkan dalam bentuk cerita, ditumpahkan kembali dalam bentuk teks-teks yang bisa kita baca dan bisa kita renungi. Maka untuk menutup video daripada kali ini, kita mengajak, Al-Fakir mengajak kepada semua yang menonton video ini, kita cari buku Syama'il apapun itu, buku sirah apapun itu, baik Syama'il Tirmidzi yang baru kita bahas pada hari ini ataupun kitab-kitab Syama'il yang lain, kita beli kemudian kita baca bersama keluarga kita, sehingga Nabi Muhammad SAW menjadi buah bibir dan menjadi orang yang senantiasa kita bahas, menjadi orang yang senantiasa kita ingat, menjadi orang yang senantiasa kita ikuti ajarannya dan hadyunya dan bagaimana kehidupan beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun bermakna qudwah, petunjuk kita, idola kita, tuntunan kita. Maka marilah kita menghidupkan bulan Rabiul Awal ini dengan menghidupkan kembali zikru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mulai mengingat kembali dari diri kita, keluarga kita, orang terdekat kita, kampung kita, sehingga kita bisa menjadi rajulun Muhammadi wa ummatul Muhammadiyah, menjadi pemuda yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad dan bersifat dengan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya, kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.